Ya, saya lanjutkan lagi ya. Nah, tadi kan kita sudah menentukan total biaya produksi ini ya, ada 298.600. Nah, selanjutnya total biaya produksi itu kita tambah dengan persediaan barang dalam proses awal. Ya, karena ini 1 Januari ya, awal ya. Barang dalam proses awal itu ada 216.300. Kita total ada 514.900. Nah, 514.900 ini kita kurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Ya, ini ya 31 Januari ini akhir ya. Barang dalam proses akhir ada 89.900. Maka ketemu yang namanya harga pokok produksi. Harga pokok produksinya sekian, 425 juta. Itu ya. Nah, kemudian kita melihat barang jadi. Persediaan barang jadi awal itu ada 54.200. Harga pokok produksi ya ditambah dengan persediaan barang jadi awal itu namanya harga pokok barang yang tersedia untuk dijual sebesar 479.200. Ini yang tersedia untuk dijual. Ya. Nah, kemudian selama satu periode itu kan terjadi penjualan. Ternyata sisanya atau persediaan barang jadi akhirnya itu ada 119.200. Nah, ini kita kurangkan dari harga pokok barang jadi yang tersedia untuk dijual. Nah, maka ketemulah di sini yang namanya beban pokok penjualan sebesar 360 juta. Nah, seperti itu ya cara menghitung beban pokok penjualan. Ya, kalau di perusahaan dagang hanya sampai di sini aja kan persediaan barang, bukan barang jadi ya kalau ini ya. Kalau perusahaan dagang bukan barang jadi, persediaan barang dagangan kan gitu ya. Kalau di akuntansi biaya kita menggunakan ini ya, persediaan barang jadi. Kenapa kok barang jadi? Kenapa enggak dagangan? Ya karena perusahaan kita adalah perusahaan manufaktur, bukan perusahaan dagang. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan membuat yang namanya laba rugi. Nah, dari perhitungan ini tadi ya, dari perhitungan beban pokok penjualan ya, dari beban-beban yang ada di sini itu akan mempengaruhi apa yang ada di laporan laba rugi. Kita lihat di sini penjualan 480 juta. Beban pokok penjualan ada 360 juta, dilihat dari ini ya. Nih, tadi kan kita sudah menghitung. Ya, maka laba bruto ada 120 juta. Kurangi beban-beban. Ada beban usaha ya ini ya, beban penjualan, umum administrasi. Maka totalnya ada 45.500 total beban. Tuh. Nah, laba bruto dikurangi total beban itu sama dengan laba neto. Seperti itu. Maka laba netonya di sini ada 74.500. Oke, kita beralih lagi ke laporan posisi keuangan. Kita masih ingat ya di mana laporan posisi keuangan itu mencatat aset dan liability serta ekuitas. Untuk laporan posisi keuangan di perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang yang sudah pernah dipelajari itu sebenarnya bedanya hanya sedikit ya. Perbedaannya hanya pada ini, persediaan. Ya, kalau di kalau di perusahaan dagang persediaannya persediaan barang dagangan. Nah, kalau ini perusahaan manufaktur, maka di sini persediaannya ada 3 macam, yaitu barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku.
Walaupun bahan baku ini belum diolah ya, itu merupakan aset ya, aset dari perusahaan. Maka seluruh persediaan ini perlu dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Oke. Kemudian di sini total asetnya ada 974.200. Untuk liability dan equity juga tidak ada perbedaan. Ya, sini ada liability jangka pendek, kemudian ada utang dagang ya, jangka pendek, biaya yang masih harus dibayar. Ini yang jangka panjang, utang bank. Oh maaf, ini masih jangka pendek ya, utang bank, utang pajak. Total liability jangka pendek ada 547.100. Maka total dan liability jangka panjang ada 100 juta. Maka di sini ya, dari total liability ini kan ditambahkan dengan ekuitasnya. Ekuitasnya di sini dia ada modal saham ya kan, ada modal dasar, kemudian ada saldo laba ya dari periode sebelumnya ada 795 juta. Maka total ekuitasnya ada 1.595 juta. Total liability dan equity-nya ada 2.242.100.000. Aset tetapnya juga sama, tidak ada perubahan ya dalam laporan posisi keuangan perusahaan apapun, tetap sama seperti ini. Sini jumlah asetnya ada 2.242.100.000. Jadi sama ya, sudah seimbang antara jumlah aset dan jumlah liabilities dan ekuitas. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan mengenai laporan posisi keuangan untuk perusahaan manufaktur. Terima kasih.